dua huruf dalam satu kata, kaf dan nun. Dari dua huruf inilah seluruh alam semesta terhampar, dan dari dua huruf inilah takdir manusia dan segala makhluk ditulis. Dan dari dua huruf ini juga Adam diangkat menjadi kekasih Allah, dan iblis diusir ke dalam jurang kesombongan. Tapi apa sebenarnya rahasia di sebalik kaf dan nun ini? Mengapa dua huruf yang sederhana bisa menentukan nasib abadi dua makhluknya? Inilah kun sebagai kode penciptaan, ujian, dan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Bayangkan sebuah pohon raksasa yang akar-akarnya menembus langit ketujuh. Dahan-dahannya menjalar ke setiap sudut waktu. Buahnya adalah bintang-bintang, dan daunnya adalah takdir segala makhluknya. Inilah pohon penciptaan, dan bijinya adalah kun. Syekh Izzuddin dalam kitab Asy-Syajarah berkata, kun adalah benih, kaf dan nun adalah pasangan yang memberinya hidup. Kaf adalah simbol kauniyah, alam semesta yang fana. Nun adalah simbol nahnu khalaqnakum, kekuasaan Allah yang abadi. Tanpa nun, kaf hanyalah debu tak bermakna. Tanpa kami menciptakan, alam hanyalah kegelapan. Tapi di sini misteri abadi itu dimulai. Mengapa Adam dan iblis yang sama-sama belajar kun berakhir di jalan yang bertolak belakang? Adam duduk di majelis ilmu 40.000 tahun. Ia merenung apa rahasia kaf dan nun. Lalu ia mendengar bisikan, kungta kitron mukhtafiyan, engkau maha tinggi, tersembunyi, tak bisa ku kenal, kecuali engkau sendiri yang memperkenalkan dirimu. Kaf bagi Adam adalah kaf al-kibriya, huruf yang mengingatkannya akan keagungan Allah. Ia sadar, aku hanyalah hamba, tak ada yang kuasa kecuali Dia. Lalu nun ia pahami sebagai nun al-ananiyah, keakuan Allah, zat yang tak butuh apapun, tapi seluruh alam membutuhkan kepadanya. Tapi seluruh alam butuh kepadanya. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Adam pun bersujud. Kaf berubah menjadi kaf at-takrim, dan Allah memuliakannya. Walaqad karamna bani Adam. Sedangkan nun berubah menjadi nun an-nuriyah, dan Allah memberinya cahaya. Wa ja'alna lahu nuron yamshi bihi finnas. Inilah jalan Adam. Kerendahan hati mengubah kun menjadi kemuliaan. Tapi iblis, ia duduk di kelas yang sama, 40.000 tahun yang sama, namun ia membaca kun dengan mata yang berbeda. Bagi iblis,
Kaf adalah kaf al-kufriyah, huruf yang ia artikan sebagai penolakan. Aku lebih mulia, aku dari api, dan Adam dari tanah. Dan Nun, ia melihatnya sebagai Nun an-nariyah, api asal penciptaan, api lebih tinggi dari tanah. Aku tak pantas untuk sujud kepadanya. Dan Allah pun kemudian berfirman, fahjuruhu inna alaika la'nati. Keluarlah, kutukanku atasmu sampai hari akhir. Kaf dan Nun yang sama, tapi bagi iblis ia menjadi kutukan abadi. Kini pertanyaannya adalah, bagaimana kita membaca Kaf dan Nun dalam hidup ini? Apakah kita membacanya seperti Adam yang melihat Kaf sebagai ketundukan dan Nun sebagai nikmat cahaya ilahi? Ataukah seperti iblis yang mengubah Kaf menjadi kekufuran dan Nun menjadi kesombongan yang akhirnya membakar dirinya? Lihatlah diri kita saat rezeki datang. Apakah kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, Nun hikmah, ataukah malas berkata, ini karena usahaku, Nun ananiyah? Saat diuji, apakah kita bersabar, hasbunallah, Kaf kauniyah, ataukah malah marah-marah, mengapa aku, Kaf kufriyah? Dan Syekh Izzuddin mengingatkan, kun adalah cermin, ia akan membalas bagaimana engkau membacanya. Maka di sini, di antara dua huruf itu kita berdiri. Kaf bisa menjadi Kaf at-taqwa, ketundukan yang memuliakan, atau Kaf al-kibir, kesombongan yang menghinakan. Nun bisa menjadi nurullah, cahaya yang membimbing, atau nar, api yang membakar. Semua pilihan ada pada kita, seperti Adam ataukah seperti iblis. Faiza azamta fatawakal 'alallah. Jika kamu telah memilih, bertawakallah kepada Allah. Demikianlah, mudah-mudahan video singkat ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.